Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta seminar online MSTC pada sore hari ini acara MSTC dengan tema penyusunan laporan diklat penjenjangan bagi CFBPJ dengan narasumber Mas Rangga. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. narasumber yang narasumber nasional yang sudah melalang buana, Mas Henaning Rangga di Utama. Ini sudah fungsional ahli utama, Mas ya? Ya, tanpa hukum. Eh, yang saya hormati Pak Muji Santosa, Pak Mukhlis ini serta teman-teman MSTC. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya ini yang kesekian kalinya untuk memandu acaranya sebagai moderator pada acara siang hari ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada rekan-rekan eh, peserta yang telah hadir, kurang lebih 37 orang. Nanti mungkin di sambil jalan akan menambah terus untuk mengikuti yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Eh, Nanti selama 45 menit ke depan, narasumber akan menyampaikan materi tentang penyusunan laporan diklat penjenjangan bagi CF BPPJ. Monggo Bapak Ibu untuk mendengarkan materinya. Kalau memang dirasa ada pertanyaan atau perlu didiskusikan, bisa raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom chat. Akan tetapi yang raise hand nanti akan kita utamakan terlebih dahulu. Untuk tata tertib acara pada siang hari ini yaitu untuk link presensi, kehadiran sekaligus untuk sertifikat nanti akan di-share setelah narasumber menyampaikan materi. Eh, Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kami tidak perlu mengenalkan narasumber karena sudah beberapa kali menjadi narasumber baik di MSTC maupun di acara-acara pengadaan lainnya. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali, atau mungkin juga nanti Mas Rangga bisa memperkenalkan sedikit company profilnya. Eh, Kepada narasumber, Mas Rangga, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan materinya. Siap, Mas Roman. Biar nama sampean tersebut, Mas ya. Jadi saya mulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam pengadaan. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, Mas Muklis, dan juga Mas Rohman selaku moderator pada kelas MSTC siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di akhir tahun, Bapak Ibu, kita sama-sama berdiskusi mengenai kefungsionalan ya terkait bagaimana menyusun laporan penjenjangan bagi pengelola pengadaan barang jasa. Kalau bicaranya laporan penjenjangan berarti bagi mereka yang ikut diklat penjenjangan ya, baik yang ahli pertama maupun yang ahli muda, ahli pertama ke ahli muda maupun ahli muda ke ahli. Boleh raise hand dulu Bapak Ibu, ada yang sudah pernah ikut diklat penjenjangan selain Mas Rohman? Adakah yang sudah pernah ikut Mbak Dwi? Oke. Ini malah saya harus berguru ke Mbak Dwi nih. Yang lain ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut diklat penjenjangan? Mas WB nih kayaknya. Mas WB belum dia. Bu, barengan saya. Ada lagi? Oke, belum ada ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa ikut diklat penjenjangan bagi mereka-mereka yang akan pindah pangkat dan pindah jenjang ya.
Jadi dari 3P ke 3C, kemudian 3D ke 4A. Mekanismenya adalah salah satu persyaratannya mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kalau Bapak Ibu menempuh jalan uji kompetensinya nanti atau penjenjangannya melalui diklat, maka akan ketemu dengan laporan eh, diklat penjenjangan. Oke, ini ya penyusunan laporan diklat penjenjangan bagi Bapak Ibu para fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan membantu ketika nanti bertemu dengan diklat penjenjangan gitu ya. Yang sekarang skemanya sudah terbarukan Bapak Ibu ya. Jadi nanti nilai akhir kombinasi dari eh, portofolio, tes tertulis, dan wawancara. Ada 3 kombinasi penilaian. Nanti kita diskusikan di webinar ini. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Rohman, Bapak Ibu ya. Nama saya Rangga, saya dari UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang, satu provinsi tadi dengan Mas Wahyu ya. Saya juga bersiap untuk diklat Madya Bapak Ibu ya. Karena antri ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ikut diklat yang free di LKPP, antri gitu ya. Di kantor saya kepangkatannya sudah banyak yang lebih dari 5-6 tahun, jadi itu prioritas yang tahun ini ikut gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut gitu ya. Walaupun formasinya kalau per hari ini masih belum tersedia, tapi kita ikhtiar aja Bapak Ibu ya. Karena mau pindah ke 4A pun harus tetap lulus diklat penjenjangan ahli media ya, walaupun tidak pindah jenjang. Tentuannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau bicara diklat penjenjangan, maka nanti kalau mau membaca regulasi ada di Perpres 16, Permenpan 29, karena ini tidak dicabut seluruhnya ya oleh Permenpan 1 2023, hanya sebagian. Kemudian 52 2020, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke muda, mau ke madya, kompetensi apa yang harus dimiliki ada di 52 2020. Kemudian Peril KPP 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ, terakhir nomor 2 Kepdep PSDM nomor 2 2022. Di sini mengatur mekanisme diklat penjenjangan. Itu termasuk persyaratannya. Tapi insya Allah sudah diringkas ya di dalam bahan paparan ini. Sebelum kita bahas mengenai laporannya, Bapak Ibu ya, laporan diklat penjenjangannya, ini bahan paparan yang terakhir saya punya ya dari Direktorat Sertifikasi Profesi ya, mengenai mekanisme sertifikasi kompetensi penjenjangan bagi JFPBJ. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, eh, maka kalau bicara sertifikasi kompetensi, tadi pagi baru ada yang telepon juga, level 1 nggak sama kayak dasar gitu. Oh, sama, masih gitu ya. Kalau kita bicara sertifikasi kompetensi, maka pasti Bapak Ibu yang sudah JF, posisinya kan kalau tidak di sini, di sini, di sini gitu ya. Nah, tinggal nanti yang akan ketemu penjenjangan, pertama naik ke muda, muda naik ke madya. Kalau kayak Mbak Dwi yang sudah madya, tinggal tunggu usulan utamanya nih, apakah di ACC atau tidak. Sementara tidak ketemu lagi di diklat eh, penjenjangan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang di pertama ke muda, muda ke madya itu ketemu di diklat penjenjangan. Kalau di sini ada yang pengangkatan pertama, ke ahli pertama gitu ya, kan wajib mengikuti diklat ahli pertama ya, tapi itu tidak ada uji kompetensinya. Gitu. Uji kompetensinya ketika mau naik jenjang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, SE1 kan otomatis berakhir di tahun ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada SE berikutnya ya, di tahun depan. Artinya nanti eh, di pemerintah daerah terutama ya, maka sesuai Perpres 12 2021, paling lambat 31 Desember 2023 ya, dijabat oleh Pengelola PBJ nih untuk pelaksana pengadaan barang jasa. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada SE lanjutan atau tidak. Oke, jadi ini sertifikasi kompetensi Bapak Ibu. Ada lagi namanya sertifikasi kompetensi personil lainnya yang di sebelah kanan ya. Sertifikasi kompetensi personil lainnya ini yang di sebelah kanan. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, dia ada PPK. PPK ini bisa nih KLPD ada Bapak Ibu ya. Karena ada uji kompetensi PPK tipe B dan A. Kalau tipe C dia hanya MOOC saja gitu ya. Tidak tidak ada hukumnya. Jadi bisa diikuti oleh KLPD ya.
Nah, kalau yang Pokja dan PP ini tentunya hanya kalau kita lihat Kepdep 46 2023 ya, maka ini hanya untuk TNI Polri ya. TNI, Polri, dan juga BIN. Jadi kalau di daerah ada yang ingin tetap jadi pejabat pengadaan, dia mau tetap jadi PP gitu ya. Kemudian tidak ada lagi perpanjangan SE1, maka dia harus menjabat sebagai JF Bapak Ibu ya. Kok itu dibuka MOC PP gitu ya? Ya dibuka silakan saja ikut menambah informasi ya. Mas Roman tuh udah ikut berkali-kali tuh apa MOOCPP gitu ya. Tapi bukan berarti dengan memiliki sertifikat pelatihan PP MOOC punya kompetensi okupansi kompetensi PP enggak, belum, masih ada UKOM-nya. Dan UKOM-nya itu hanya bisa diikuti oleh ini ya. Sesuai Kepdep 46 Bapak Ibu ya, karena kita di pemerintah daerah penegasannya harus memiliki JF PPBJ, wajib memiliki JF PPBJ. Oke, kemudian ini yang di 52 2020 kompetensi Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi fungsional pengadaan. Jadi ada 4 kompetensi ya. Kalau kemarin yang baru mungkin menjadi JF melalui perpindahan atau penyetaraan gitu ya, atau in passing, mungkin hanya punya kompetensi di pemilihan, ya nggak masalah Bapak Ibu. Karena kalau mau masuk menjadi JF, maka pilih salah satu dari 4 kompetensi. Dan dari masing-masing kompetensi ini nanti ada beberapa indikator kompetensi. Misal, kalau saya mau ke ahli muda, dari jabatan pengawas atau pangkat 3C3D dan tersedia formasi misal gitu ya. Maka saya harus memenuhi minimal 4 ya. 4 dari 6 IK di pemilihan penyedia. Silahkan. Tapi nanti ketika Bapak Ibu akan menyusun laporan, laporan diklat, uji kompetensi, maka semua kompetensi ini dibuat. Semua kompetensi ini dibuat. Gitu ya. Nanti silakan berstrategi ya kalau yang mau naik apa jenjang gitu ya. Apakah saya memilih opsi diklat? Apakah saya percaya diri dengan portofolio yang saya punya? Atau opsi yang ketiga nanti? Apakah saya bisa menyusun kajian terhadap dokumen orang lain gitu. Ini Bapak Ibu ya kompetensinya ya ada 4 mungkin sudah hafal ini ya. Oke. Nah ini kalau ini pembagian standar kompetensi. Mengingatkan kembali saja Bapak Ibu ya. Jadi di awal modal kita adalah level 1. Setara dengan PBJ dasar ya. Jadi yang sudah punya dasar tak perlu lagi ke level 1 itu ada di per LKPP. Mas Roman yang apa? Silahkan dicari Mas nanti kasih tahu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekarang posisinya ahli pertama, maka sudah naik level ke level 2 dengan 4 kompetensi ya. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Maka muncullah istilah, oh bukan istilah ya, memang kalau sudah JF dari pangkat atau golongan 3 ini kan keahlian ya. Maka Bapak Ibu yang pertama JF PPBJ ahli pertama. Kalau seperti saya Bapak Ibu maka levelnya 3 dengan 4 kompetensi perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Nah, kalau kayak Mbak Dwi di sini ada Bu Rustiati ya. Nah, itu udah Madya tuh. Levelnya 4 untuk 4 jenis kompetensi. Jadi kalau ada penugasan sebagai PPK memang salah satu kompetensinya gitu ya. Memang salah satu kompetensinya di perencanaan, kontrak, dan swakelola. Bedanya dengan PPK, Bapak Ibu, kan tadi ada sertifikat kompetensi personil lainnya, ada namanya PPK. PPK itu ada 3 kan, C, B, dan A. PPK tipe C itu level 2 tapi hanya 3 kompetensi. Jadi kalau bicara PPK, PPK ini ya, maka dia kalau level, ada 3 level nanti, 2, 3, dan 4, tapi hanya 3 kompetensi. Perencanaan, kontrak, swakelola. Pemilihan nggak ada dia, itu bedanya. Nah, kemudian nanti ada okupansi yang Pokja dan PP yang tadi untuk personil TNI, Polri, dan BIN gitu ya. Sejauh ini baru 3 itu di Kepdem 46-nya ya. Maka kompetensi dia itu hanya kompetensi pemilihan. Tinggal nanti Pokja pemilihan apa. Kalau Pokja pemilihan umum level 3 Bapak Ibu. Kalau Pokja pemilihan khusus level 4. Satu lagi adalah PP. PP itu level 2. Ada UKOM-nya nih Bapak Ibu.
Jadi jangan samakan dengan PPK tipe C ya. Kalau PPK tipe C, MOOC tidak ada UKOM-nya. Tapi kalau PP, walaupun level 2 sama-sama dan hanya pemilihan, tapi ada UKOM-nya. Ada sertifikasi UKOM-nya Bapak Ibu. Nah, ini di 52 juga 2020 ya di Permenpan. Untuk lebih memahami Bapak Ibu ya pembagian-pembagiannya gitu ya. Karena sampai hari ini Mas Rohman masih ada yang oh saya mau nggak mau jadi JF gitu ya di pemerintah daerah. Saya mau jadi PP saja. Kalau ada pembaharuan SE1 aman, bisa silahkan. Tapi kalau tidak ada, apalagi yang sudah keterisiannya di atas 60 ya, maka kembali ke Perpresnya kan. Oke, nah kalau mau nyusun laporan tentunya harus ikut diklat dulu kan, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya. Maka ini di dalam Kepdep 2 tadi, persyaratan untuk mau ikut uji kom. Ini yang ahli muda Bapak Ibu ya. Syaratnya 3B 2 tahun. Jadi kalau masih 3 4 tahun ya sabar dulu Bapak Ibu ya. 3B 2 tahun. Kemudian atau telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang. Dengan model sekarang hanya konversi dari SKP ke eh, angka kredit gitu ya. Maka kecil peluangnya 3B 2 tahun atau 3B kurang dari 2 tahun angka kreditnya sudah melebihi ya gitu ya. Nah, kemudian menjadi anggota IFI Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kita kalau jadwal ujian keluar Mas Roman diburu-buru ya. Bayar hari ini mau verifikasi hari ini gitu ya. Karena pengajuan persyaratnya harus melampirkan anggota IFI. Ada surat tugas, mengisi formulir nanti. Nah, ini syarat-syarat administrasinya ya. Dan yang paling penting, yang terakhir Bapak Ibu, karena ini yang nanti akan diujikan, dokumen portofolio meliputi administrasi berupa SK sebagai JF ahli pertama, plus dokumen yang memuat pengalaman kerja, tapi yang ahli muda, yang jenjang mau dituju ya, ahli muda. Oke, ini opsi pertama. Berarti kayak Pak Dirham tadi, eh, mau naik ke ahli muda, sudah pernah ditugaskan jadi Pokja seleksi gitu ya, misal. Itu di pemilihan. Kemudian pernah menjadi tim teknis PPK di paket-paket pekerjaan yang tidak rutin gitu ya. Eh, jadi perencanaannya dapat, kontraknya dapat, pernah ikut swaklola. Maka bisa jadi opsi yang diambil tak perlu ikut diklat penjenjangan. Jadi atas portofolio yang dimiliki, langsung majukan diri mengikuti uji kompetensi. Opsi pertama. Opsi kedua, dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian sesuai standar kompetensi pengelola PBJ jenjang muda. Kajiannya ini nanti menggambarkan, paham, dan dikorelasikan dengan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian dilengkapi dengan dokumen pengesahan berupa persetujuan hasil kajian. Kalau penjelasan terakhir dari DSP, semua JK bisa dilakukan kajian, Bapak Ibu. Kalau kita bicara PPK dan Pokja pemilihan yang tadi ya, yang khusus TNI Polri, itu tidak semua IK bisa dikaji, Bapak Ibu. Kalau kita buka Kepdep 46 itu, kalau dia okupansi Pokja umum, maka yang bisa dilakukan kajian hanya sanggahan dan penilaian kualifikasi. Karena kan pilihan kualifikasinya tidak boleh yang harga terendah sistem gugur ya. Maka kalau nggak punya boleh nyusun kajian. Tapi kayak review, kemudian menyusun dokumen pemilihan, negosiasi, tidak boleh ada melakukan kajian. Tapi kalau ini dimungkinkan kajian gitu ya. Kemudian, nah ini yang C ini kalau ikut diklat. Maka persyaratan portofolionya sertifikat kelulusan dan dokumen hasil pelatihan. Termasuk di dalamnya laporan OJT tadi ya. Jadi laporan OJT diseminarkan, dinyatakan lulus, dapat sertifikat kelulusan, maju ke UKOM. Pakai dokumen selama pelatihan. Nah, kalau opsi yang diambil A dan B, Bapak Ibu, maka dibatasilah limitasi tahunnya nih. Paling lama 5 tahun sebelum pendaftaran UKOM. Dipantau terus saja Bapak Ibu ya di PPSDM. Kalau tahun kemarin itu di menjelang akhir tahun ada tuh buklet sertifikasi buklet ya. Jadi isinya tentang perencana pelatihan tahun depan dan kita bisa mendaftarkan diri sebagai peserta UKOM. Maka banyak yang dipanggil untuk tes tertulis.
Karena kalau nunggu diklat sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ini kalau yang Madya, yang mau ke Madya Bapak Ibu ya, sama ya 3D minimal 2 tahun. Mas Roman sampai apa pangkat sekarang? 3B Mas. 3B. Ya, Udah memenuhi syarat yang tadi kan? yang 3B 2 tahun cuma angka kreditnya masih kurang. Ya Sertifikatnya kan kan salah berlaku 2 satu. tahun Mas ya. 5, Enggak, sertifikat itu lulus uji kamu 5 tahun. 5, Oh, kalau dulu kan 5 dua tahun. tahun. Oh, kalau Iya, gitu Kak, itu yang diperbaiki Mas, karena berarti berarti jangan ya sampai gitu. nggak ada formasi. Iya, kalau gitu saya tak di tahun depan bisa ikut, Mas. Waktu saya kan berlaku Nah, 2 tahun, nanti 2 tahun lagi pas mau naik habis masa berlakunya. Siap, siap, nanti tak tunjukin yang terbaru ya 5 tahun. siap. 3D 2 tahun atau telah mempunyai angka kredit. Sama ya Bapak Ibu ya. Hanya bedanya nanti pengalamannya yang level madya ya. Aduh, kita nggak pernah nih Bapak Ibu di pemerintah daerah. Pekerjaan kompleks terintegrasi gitu ya. Oke, maka opsinya kan ada yang B dan C Bapak Ibu. Oh, ada relasi di kementerian mana gitu ya. Atau ada relasi saya cuman Mas Agus Arif, ya udah ke sana gitu ya. Mas, coba contoh dokumennya dong, coba saya buat kajian gitu. Atau ikut eh, diklat. Tahun ini udah beberapa BKPSDM menyelenggarakan Bapak Ibu ya. Tapi memang mengalokasikan biayanya agak besar gitu ya. Nah, tahun depan itu lebih banyak lagi yang menyelenggarakan. Karena sudah mulai LPP bisa menyelenggarakan. Itu kemarin disampaikan Bu Deputi ya pada saat Rakernas IFPI, nanti saya tampilkan. Oke, kemudian itu persyaratannya Bapak Ibu ya. Sebelum jauh menyusun laporan, ikut diklat dulu. Ini persyaratannya. Tapi kalau opsi pertama Bapak Ibu punya, maka langsung saja maju tak gentar ujian kompetensi. Nah, ini ya skemanya ya Bapak Ibu ya. Diringkaskan tadi. Jadi eh, kalau Bapak Ibu opsinya adalah pakai diklat, pelatihan gitu ya. Maka kan tadi dokumen portofolionya sertifikat pelatihan plus dokumen kertas kerja hasil pelatihan. Nah, di pelatihan ini kita menyusun laporan OJT. Oke, laporan penjenjang apa diklat penjenjangan Bapak Ibu. Tapi kalau mengambil opsi pengalaman kerja yang atas, maka Bapak Ibu menyusun dokumen pengalaman plus kajian atau makalah pengalamannya. Aduh, saya nggak punya juga. Ada opsi terakhir, pembelajaran mandiri. Jadi punya contoh kasus pengadaan-pengadaan barang jasa. Ini nanti skemanya eh, mudah-mudahan tahun depan disediakan, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita tinggal melakukan kajian yang bawah ini ya. Kajian atau makalah. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, oke, eh, saya apa mau langsung maju ke ujian, ke uji kompetensi. Saya ahli pertama mau ke ahli muda. Apa sih yang harus saya persiapkan gitu ya Bapak Ibu ya? Maka ini di perencanaan, di perencanaan. Kalau Bapak Ibu dari pertama mau ke muda, kan bisa disiapkan dari awal tahun ya, atau di sekarang nih banyak yang pemilihan penyedia mendahului tahun anggaran. Bisa lah, tidak harus jadi PPK Bapak Ibu, sebagai tim teknis boleh gitu ya. Nah, ini kompetensinya, perencanaan. Ada 3 IK Bapak Ibu, 3 indikator kompetensi. Jadi yang pertama menyusun spektek dan KAK. Pekerjaannya kan simpel ya, pekerjaan yang tidak kompleks, tidak membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Ini karena apa? Indikator kompetensi jenis pekerjaannya ya di Menpan 52 tadi. Kemudian mampu melakukan pekerjaan penyusunan perkiraan harga. Yang ketiga, pemaketan, melakukan perumusan pemaketan dan cara pengadaan. Nah, portofolio yang nanti disiapkan Bapak Ibu
ada istilah dokumen utama. Jadi kalau dokumen utama ini nggak ada, dokumen pendukungnya lengkap, tetap tidak bisa dapat nilai, Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau dokumen utamanya ada, plus tidak ada dokumen pendukungnya masih bisa dinilai. Kalau di yang model PPK tipe B itu nilainya hanya setengahnya. Katakanlah ini dapat nilai 15, maka cuma 7,5. Atau ini total 10 nih yang spek TKK, maka hanya dapat 5. Nah, makanya kalau Bapak Ibu yang pertama ke muda, ada potensi loh tanpa harus diklat. Ada potensi tanpa harus diklat. Tapi siapkan dari sekarang penugasannya dan lain sebagainya. Ini kan udah tahu dalam tanda kutip bocoran dokumen portofolionya gitu ya. Sudah dibuka nih oleh instansi pembina. Jadi silahkan siapkan RAP-nya, KAK-nya, standar yang diterbitkan atau katalog produknya gitu ya. Kemudian ada jurnal hasil penelitiannya. Ini sama Bapak Ibu, kayak PPK tipe B ini. Ini disiapkan. Nah, kemudian di perkiraan harga, dokumen utamanya dokumen perkiraan harga. Maka pendukungnya bisa kertas kerja perhitungan, spektek, tadi tinggal ngambil dari atas ya, atau data informasi yang dapat digunakan untuk menyusun perkiraan harga. Portofolio ini nanti nih jadi bagian checklist juga di laporan OJT Bapak Ibu, di laporan OJT dan di dokumen kajian. Nah, kalau pemaketan, oh berarti hanya RUP dengan dokumen pendukungnya, hasil survei, daftar inventarisasi, daftar penyedia. Kan bisa nih Bapak Ibu mulai buat tahun ini ya, daftar penyedia untuk pekerjaan apa? Jalan misal. Ada berapa banyak penyedia yang kinerjanya baik gitu ya. Itu kan sehingga menjadi semacam logbook ya buat PPK ketika ada pengadaan langsung atau penunjukan langsung akibat eh, putus kontrak dan lain sebagainya. Itu kan dari daftar, itulah gunanya daftar penyedia. Itu di sisi perencanaan Bapak Ibu ya. Silahkan disiapkan itu ya. Kemudian di sisi pemilihan penyedia. Nah, kali ini udah makanan sehari-hari nih Mas Roman ya, yang mau ke muda. BA review dokumen yang tidak kompleks, aman, ada. Apalagi sekarang harus diupload di SPSE walaupun tidak dibintangin ya. Ini kan semua ada di SPSE nih, Bapak Ibu ya, kecuali yang paling bawah. Kemudian dokumen pemilihan dan summary report. Ini termasuk penjelasan Bapak Ibu ya. Kemudian yang dievaluasi penawaran, nah ini evaluasi penawaran Bapak Ibu. Ini yang boleh menyusun kajian kalau di PPK tipe Pokja pemilihan umum di Polri TNI gitu ya. Karena rata-rata kita jadi Pokja yang harga terendah sistem gugur. Maka kalau pernah jadi Pokja seleksi minimal gitu ya. Nih, yang klausul ini bisa dimiliki dokumen portofolionya. Jadi dokumen utama BA evaluasi penawaran, summary report dari sistem ya. Nah, kertas kerjanya jangan lupa. Kemudian penilaian kualifikasi pada tender dan penunjukan langsung. Dokumen utamanya hasil penilaian kualifikasi, dokumen pendukungnya kertas kerja evaluasi. Lalu pengelolaan sanggah. Nah, sanggah ini pun kalau di yang Pokja pemilihan umum untuk TNI Polri tadi boleh bikin eh, kajian Bapak Ibu ya terhadap dokumen orang lain. Nah, mungkin di sana jarang disanggah Mas Rohman. Kalau di kita kan jarang tidak disanggah ya Mas Rohman ya. Itu maka pasti punyalah summary report yang memuat sanggahan. Kemudian negosiasi teknis dan harga yang mengacu pada HPP, maka berita acara hasil nego sama kertas kerja negosiasi. Paling nomor terakhir ini yang kita belum biasa membuat Bapak Ibu ya, penyusunan daftar penyedia. Kalau lihat di modulnya, daftar penyedia ini ya nama-nama penyedia Bapak Ibu, tapi spesifik dia memiliki kualifikasi apa, pekerjaan jalan, gedung gitu ya. Tadi sebagai sumber informasi untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung gitu ya. Ini yang di pemilihan aman lah kalau ini Bapak Ibu ya. Ini yang kontrak yang teman-teman dari pertama mau ke muda ya. Maka di sini ada 3 indikator kompetensi perumusan kontrak Bapak Ibu ya. Dalam bentuk surat perjanjian. Berarti jelas nilainya di atas 200 untuk barang pekerjaan masyarakat jasa lainnya atau di atas 100. Nah, dokumennya
Ada dokumen utamanya surat perjanjian. Oh, tapi kan saya tidak bertanda tangan, Bapak Ibu. Maka disiasatilah kalau sebagai tim teknis draft. Jadi kita membuatkan draft surat perjanjian. Nanti kan ditambahkan dengan surat pernyataan kebenaran kita yang mengerjakan dari PBK-nya. Kemudian dokumen rancangan kontrak, summary report ya, BA review hasil pemilihan, rapat persiapan penandatanganan kontrak, surat penetapan pemenang, SPPJ, spektek, RPMK, rencana program untuk kegiatan. Jadi sekarang Bapak Ibu dengan skema 30, 30, 40, portofolio Bapak Ibu punya bobot 30. Nanti tes tulisnya 30, wawancaranya 40 Bapak Ibu. Kalau ini lengkap, masa iya sih di wawancara nggak bisa menjelaskan? Dan sekarang wawancaranya wawancara terbatas loh. Tidak pada semua IKA. Hanya 6 IKA Bapak Ibu dari total 16, 15 atau 16 IKA yang Bapak Ibu kumpulkan. Kalau portofolio harus semua ya. Kemudian ini yang pengendalian kontrak. Kontrak itu wawancaranya nanti di sini nih, pengendalian. Kemudian isinya apa? Dokumen utama ada laporan pengawasan atau laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Ini pendukungnya Bapak Ibu. Ada kurva S, target pelaksanaan. Ini spektek ngambil di sebelah RPMK. Yang terakhir serah terima Bapak Ibu, dokumen utamanya adalah BAST, dokumen pendukung pemeriksaan hasil pekerjaan, kertas kerja pemeriksaan, RPMK. Ini di kontrak. Mudah-mudahan terbayang ya buat teman-teman yang ahli pertama mau ke muda, menunggu terlalu lama gitu ya. Ada opsi lain selain diklat gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir swakelola. Swakelola. Swakelola kayak gimana sih yang bisa diambil oleh yang teman-teman ahli pertama mau ke muda gitu ya. Ini ya, ini nih. Swakelola dengan pekerjaan masukan berupa personil dengan keahlian tertentu. Bahan materialnya yang bersifat umum, proses metode pelaksananya telah punya standar yang spesifik. Nanti bisa dilihat di modulnya Bapak Ibu. Tapi ini kalau salah satu contohnya misal mengadakan pelatihan PBJ tingkat dasar atau level 1 itu ya. Maka personilnya punya keahlian tertentu Bapak Ibu. Harus fasilitator LKPP seperti Mbak Dwi gitu ya. Tapi bahan materialnya bersifat umum, kayak modul pelatihan, alat tulis kantor, makan minum gitu ya. Kan ini kegiatannya di Swaklola. Terus metode pelaksanaan punya standar. Oh iya punya. Dia ada di tadi Kepdep 2 2022 tentang standar mutu. Nah, keluarannya dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Bisa diukur kualitatif 40 orang lulus 20. Nah, ini sudah masuk kriteria swaklola yang untuk ahli muda, ahli muda. Nah, ini dokumen-dokumennya Bapak Ibu. Dokumen-dokumennya. Enak, sekarang sudah ada MDS swaklola ya. Semua template sudah ada di sana. Jadi sebenarnya bisa di-create Bapak Ibu ya. Bisa kita siapkan dokumen. Jadi kan double ini menyiapkan ya. Bapak Ibu menyiapkan dokumen sekaligus menyiapkan diri sendiri nih untuk persiapan wawancara. Naik ke jenjang yang lebih eh, tinggi gitu ya. Ini yang muda ya. Ini yang Madya, nah kalau yang Madya memang ya Mas Rohman ya agak berat kalau mau pakai jalur yang portofolio pengalaman sendiri. Kecuali teman-teman yang memang punya pernah pengalaman dengan portofolio Madya ya. Buat kami, kita di pemerintah daerah, Mas Wahyu gitu ya. Kan satu SPSE kami ya. Jadi kelihatan lah paket terbesar nilainya berapa gitu ya. Jadi agak sulit yang di sini ya. Maka opsinya adalah melalui diklat. Tapi nanti ini sudah ada di slide-nya buat teman-teman yang mau naik ke Madya ya, mudah mau ke Madya. Kalau mampu melengkapi checklist ini pun sama, bisa tidak memilih opsi pelatihan tadi ya, tapi pengalaman. Oke, ini yang di pemilihannya. Ya, ini pemilihannya. Pak Mas Roman kayaknya udah ada ya KPBU ya? Jadi nggak KPBU kemarin, Mas? Belum, masih wacana. Oh, belum jadi. Oke. Ini ya, eh, paketnya itu terintegrasi. Sebenarnya terintegrasi kalau bisa dilihat di per LKPP 10 kalau nggak salah Bapak Ibu. Itu menggabungkan dua jenis pekerjaan Bapak Ibu ya. Pengadaan barang dengan pekerjaan konstruksi itu sudah terintegrasi gitu ya. Kemudian
tender internasional atau seleksi internasional, kemudian KPBU. Jadi kualifikasi. Portofolio pemilihannya itu Bapak Ibu ya. Ini yang kontrak pada pekerjaannya yang kayak gimana sih? Pekerjaannya yang ini Bapak Ibu, kriteria persyaratan khusus, kompleks, beda dengan yang tadi ke muda ya. Dia hanya tidak kompleks tapi tidak juga sederhana, tengah-tengahnya. Ini nanti bisa dipahami ya, teman-teman mau muda mau ke Madya. Nah, kalau tadi ada tiga opsi ya yang di awal Bapak Ibu ya. Ada yang pengalaman, pelatihan, pembelajaran mandiri ya. Yang punya potensi bikin kajian itu yang pengalaman sama yang pembelajaran mandiri. Pengalaman dan pembelajaran mandiri. Maka ada panduan penyusunan kajiannya atau makalahnya Bapak Ibu ya. Prinsipnya adalah kalau menyusun kajian, maka rumusnya yang di atas ini Bapak Ibu harus bisa menjawab ini. Saya ambil contoh, Mas Rohman mau ke Muda, nggak punya portofolio perencanaan, JK perencanaan, maka membuat kajian. Ini yang IKA yang diambil kebetulan menyusun spektek atau KAK ya. Maka dalam menyusun kajian pakai rumus 5W1H ini. Kuat apa sih spesifikasi teknisnya, kemudian jabarkan yang input mana, proses mana, output mana. Terus jelaskan yang lain yang berbasis mutu kualitas, jumlah, waktu, dan layanan. Mau pakai informasi apa aja sih dalam menyusun spektek? Kan tadi ada tuh di dalam portofolionya. Oh, dari katalog, oh dari jurnal, gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi dasar untuk menyusun spektek atau KK. Apa dasar penetapannya dalam menyusun spektek atau KK? Ini bicara what, apa Kak, spektek atau KK. Terus nya ini siapa yang berwenang dalam melakukan penyusunan spektek atau KK? Ini udah di tahap mana Bapak Ibu? Apakah masih di perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan gitu ya? Kalau di tahap-tahapan itu kan wewenangnya beda-beda nih si pelaku pengadaannya. Jadi silakan nanti dilengkapi. Kemudian kapan dilakukan penyusunan spektek? Tentunya bukan di tahap perencanaan gitu ya, tapi di tahap persiapan. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian di mana mencari data dan informasi pendukung? Ya, bisa secara eh, online pencarian informasi ya, atau ada istilahnya request for information, bersurat kepada penyedia jasanya gitu ya, untuk membantu menyusunkan spektek atau KK. Terus why? Kenapa digunakan? Karena apa? Ini kan ada Bapak Ibu ya di Perel KPP 10 di tentang perencanaan pengadaan. Apa manfaat spektek dan lain sebagainya gitu ya. Mengapa dia dibutuhkan dalam melakukan pengadaan? Kalau tidak ada spektek nanti yang jadi dasar berkontraknya apa, Bapak Ibu ya? Serah terimanya apa gitu. Ini kan nanti bisa dijelaskan. Kemudian how. Nanti kan wawancara how-nya ini loh. How-nya ini bagaimana langkah menyusun spektek dari kelima W ini kita udah tahu. Terus bagaimana caranya? Nah, jadi ini nanti panduan ketika menyusun kajian yang muda ya. Yang Madya pun sama ya, yang sama. Ini contohnya yang pengelolaan kontrak ya dengan evaluasi kinerja penyedia. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, sistematikanya begini, ada bab satu ya yang mau menyusun kajian. Jadi silahkan ceritakan pengalaman yang muda-muda, yang madya-madya gitu ya, atau pembelajaran mandirinya, kemudian tugas-tugas pengelola pengadaan barang jasa muda atau madya, tergantung yang jenjang mana yang mau kita duduki ya. Kenapa milih paket pekerjaan itu Bapak Ibu? Tentunya jawabannya adalah tadi kan, kriteria pekerjaan muda yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Nah, ini bisa jadi eh, isian di bab satu atau pendahuluan ya. Kemudian bab 2-nya terkait dengan JK perencanaan. Menceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ini nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian pemilihan sama ya. Jadi bab satu pendahuluan, dua perencanaan, tiga pemilihan.
Kemudian bab 4 pengelolaan kontrak, bab 5 swakelola, bab 6 kesimpulan dan saran, dan lampiran. Lampiran kajian atau makalah berupa dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan kajian atau makalah. Bagaimana kriterianya bisa dibuka nggak ini ya? Oh, di minimize dulu. Sebentar Mas Roman, tak buka ini. Belum menit lagi, Mas. Kenapa Mas? 10 menit lagi. Oh, cepet ya. Sabar Mas ya. Iya, siap. Jadi guideline-nya tuh udah clear Bapak Ibu ya. Mungkin udah ada yang pernah tahu juga ini ya. Jadi udah dibuat begini guideline-nya ya. Kalau kita bicara perencanaan, nyusun KK ya, yang ke muda nih ya, level 3. Nanti yang dinilai apa sih? Intinya kan bisa nyusun dokumen spesifikasi teknis ya. Yang kedua bisa menjelaskan tadi kan sama dengan isian kajian 5W1H. Siapa pihak yang terlibat, dokumen dan bagaimana how. Terus jelasin latar belakang penyusunannya, lalu perbedaannya, kalau di barang gimana, konsumsi gimana. Kemudian ini dokumen pendukungnya. Tadi udah diringkas dalam satu slide terkait dokumen portofolio. Nah, nanti ini bisa teman-teman jadikan dasar ya ketika menyusun kajian. Kalau mengambil opsi yang pengalaman atau pembelajaran mandiri. Jadi sudah yang mau dinilai itu udah dikasih tahu Bapak Ibu ya, apa yang mau dinilai dan lain dokumen apa yang harus dilengkapi itu ada di dalam panduan penyusunan kajian yang diterbitkan oleh instansi pembina. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah. Nah, sekarang ke laporan diklatnya ya. Laporan diklat penjenjangannya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah pernah ikut diklat pasti sudah punya template-nya. Jadi mirip-mirip dengan kajian. Ini sistematika penulisannya ya. Ada cover lembar persetujuan nanti yang tanda tangani adalah coach-nya Bapak Ibu, pelatih Bapak Ibu sama pengujinya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel ini kalau ada ya, sama daftar lampiran. Nah, berikutnya bab-babnya. Pertama pendahuluan. Ngapain saja sih nanti kalau menyusun laporan OJT? Jadi eh, yang di sini di bab pendahuluan ini dibagi 3 poin ya. Ada latar belakang, lalu tujuannya, terakhir ruang lingkupnya gitu ya. Ini eh, pointers-pointersnya yang harus ada di bab 1 pendahuluan. Bab 2 observasi data Bapak Ibu. Bapak Ibu kan OJT nih, on job training gitu ya, atau mengkaji dan lain sebagainya. Jadi setelah memilih pakai sesuai indikator kompetensi, kemudian siapa pelaksana dan kapan dilaksanakan, masuklah ke kriteria 5W1A tadi. Nanti Bapak Ibu akan menyusun hasil observasinya gitu ya di laporan OJT-nya. Ini kan sama Bapak Ibu ya. Misal ini JK perencanaan ahli muda ya. Maka nanti yang diobservasi terkait penyusunan spektek dan KAK ada dokumen utamanya ada nggak nih? Spektek KAK-nya sendiri ada atau tidak? Nah, ketika dokumen utama ada, Bapak Ibu akan mengobservasi kan, muncullah dokumen-dokumen pendukung. Ada standar, ada katalog, jurnal, renstra atau renja, berita acara atau SK gitu ya. Kemudian siapa yang menyusun? Bagaimana prosesnya? Ini kan diceritakan dalam laporan hasil observasinya. Nanti bisa muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tabel hasil observasi, data penyusunan spektek dan KAK. Oh, spekteknya ada, kakaknya ada, data dukungnya apa? Oh, 1 dari 6 nih, ada nggak nih? Misal ada standar, berapa nomor dan tanggal dokumennya? Ada atau tidak ada?
Kalau tidak ada kan diinformasikan nanti dalam laporan OJT. Oh, tidak ada. Maka salah satu rekomendasinya adalah itu tadi Bapak Ibu ya, menyusun RKA, menyusun spesifikasi teknis dan KAK dengan informasi yang lebih lengkap agar hasil lebih akurat. Ini di bab 2 Bapak Ibu terkait dengan spektek KAK. Bagaimana dengan HPS? Ini penyusunan dokumen perkiraan harga. Nah, dokumen utamanya kan pasti Bapak Ibu temukan nanti ketika OJT ya, HPS. Tinggal dilihat dokumen pendukungnya, ada nggak kertas kerjanya, dokumen perencanaan pengadaan, dokumen anggaran, dan lain sebagainya. Sama menjelaskan how-nya, bagaimana proses atau tahapannya, serta who-nya, para pihak yang terlibat siapa saja. Nanti muncul lagi tabel hasil observasi. Jadi isinya ini adalah dokumen pendukung Bapak Ibu ada atau tidak. Gitu. Ini kalau jadi checklist auditor lumayan juga ya Mas Rahman ya. Ada nggak nih semuanya ini? Kemudian ini yang pemaketan. Tadi ada IKA ya, ada 3 IKA Bapak Ibu ya. Di JK Perencanaan, IKA yang terakhir adalah perumusan pemaketan dan cara pengadaan. Dokumen utamanya adalah RUP. Oh, ini ada RUP-nya tinggal dicetak gitu. Tapi apakah ada ini dokumen identifikasi kebutuhan, Renstra atau Renja? Muncul lagi tabel hasil observasi data pemaketan. Ini yang nanti Bapak Ibu buat, Bapak Ibu susun dalam laporan OJT. Ini saya hanya ambil contoh untuk 1 JK. JK perencanaan dengan 3 IK Bapak Ibu ya. Urutannya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah bab 1 selesai pendahuluan, bab 2 selesai, maka kita masuk ke bab 3. Nah, di sini eh, penilaian terbesarnya di hasil analisis Bapak Ibu ya. Setelah mampu mengobservasi, harus mampu melakukan analisis. Sama aspek yang digunakan adalah 5W1H. Contoh Bapak Ibu ya, kalau bicara spektek dan KAK, maka peserta nanti atau peserta pelatihan eh, menjelaskan ini analisanya. Teorinya bagaimana, yang Bapak Ibu temui bagaimana nih? Orangnya yang terlibat, dokumennya, langkah-langkahnya, itu kan hasil analisisnya. Nah, kemudian latar belakangnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa perbedaannya nih dari ilmu yang Bapak Ibu miliki? Kalau kebetulan yang paket kita pilih di susun laporannya adalah pekerjaan konstruksi. Maka spekteknya kan dia ada 5 Bapak Ibu ya. Ada spesifikasi proses, metode, jabatan, kemudian alat, dan eh, satu lagi saya lupa Bapak Ibu ya. Kemudian dibandingkan dengan yang pengadaan barang gitu ya. Ada mutu, kualitas, layanan gitu ya. Oke, kemudian catatan perbaikan kalau ada. Nah, terkait dengan spektek atau kakak yang Bapak Ibu lakukan penelaahan. Nah, ini sama ya di HPS, ini yang di perumusan pemaketan dan cara pengadaan. Itu Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak kesimpulan nanti di penyusunan laporan ini penyejangan ya. Kesimpulan dari OJT ada daftar pustaka, ada lampiran. Lampirannya ya lembar konsultasi, logbook tugasnya, kemudian hasil pekerjaan buku tugas. Ada buku tugas setiap JK ya. Jadi laporan ini Bapak Ibu untuk setiap JK. Oke. Nah, ini mekanisme uji kompetensinya Bapak Ibu ya. Nanti sekali lagi PPSDM dibuka-buka terus ya. Nah, jadi kalau yang ikut diklat penjenjangan relatif aman ya Mas Rohman ya, karena apalagi yang di LKPP ya sudah pasti terdata Bapak Ibu. Ini buat yang opsi-opsi pengalaman pribadi dan pelatihan mandiri tadi, maka harus bermohon Bapak Ibu. Jadi nanti dalam kalau yang tahun lalu dalam link pendaftaran untuk uji kom itu ada upload surat tugas plus upload nilai angka kredit. Nah, nanti H-20 pengajuan surat gitu ya. Kalau dilaksanakan di tipe atau instansi lain butuh waktu sekitar H-14 ya, harus sudah dikumpulkan portofolionya Bapak Ibu. Kemudian kalau di LKPP maka H-12. Nanti uji kompetensinya ada 3 metode, tes tertulis, verifikasi portofolio, wawancara Bapak Ibu ya. Ini sudah, Alhamdulillah ya sudah eh,
jauh lebih kompetitif lah ya kalau saya bilang, karena kita diuji pada tiga hal ya, tidak hanya wawancara saja. Kemudian nanti H+20 ada penyampaian hasil keputusan uji kompetensi. Ini alurnya. Jadi tes-tes ini nanti nilainya diintegrasikan, dirapatkan lulus atau tidak lulusnya. Kemudian, nah ini metodenya Bapak Ibu ya, tes tertulis. Jadi Mas Roman kalau mau ke Muda nanti soalnya ada 90. Ini berarti kurang lebih 5 soal kali 15 indikator kompetensi ya. 6, sorry, 6 soal kali 15 indikator kompetensi atau 16 soal, 16 IK kali 5 soal gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah, kemudian Madianya 96 soal Bapak Ibu karena IK-nya beda satu ya. Oh ya, ada 6 soal nih pada setiap IK. Berarti yang ahli pertama ada 15 IK gitu ya. Jadi 90 soal. Kemudian tes tertulisnya 120 menit dan saya pastikan sudah ada jawabannya nih Mas Rahman ya. Tinggal dipilih gitu ya. Oke, ini nanti bobotnya 30% Bapak Ibu. 30% yang ini. Kemudian verifikasi portofolio, kesesuaian portofolio yang Bapak Ibu kumpulkan. Semua IKA ini, semua IKA ini pun 30%. Entah tadi punya pengalaman sendiri atau menyusun kajian. Yang terakhir wawancara Bapak Ibu, sekarang namanya wawancara terbatas. Kalau mungkin dengar dulu kawannya uji kom wawancara sampai melebihi 1 hari gitu ya. Karena skemanya belum wawancara terbatas. Ini yang di kawan saya ikuti kemarin, Diklat Madya wawancaranya sudah terbatas. Jadi hanya butuh waktu mungkin sekitar 2 sampai 3 atau 4 jam gitu ya. Apa saja yang diwawancara Bapak Ibu? Ada 6 IK saja yang diwawancara. Pertama di JK perencanaan adalah menyusun spektek, kemudian dan HPS. Ada dua ya. Kemudian di JK pemilihan menyusun dokumen pemilihan dan evaluasi penawaran. Di JK kontrak melakukan pengendalian kontrak. Di JK swaklola melakukan pelaksanaan swaklola. Ini bobotnya 40% Bapak Ibu ya. 40%. Jadi total 100. Oke, kemudian nanti gimana lulusnya? 70 Bapak Ibu ya. 70. Lebih baik nyaris tidak lulus Mas Roman ya daripada nyaris lulus ya. 69,9 itu lebih baik 70,01. Oke. Ini dari DSP Bapak Ibu ya. Banyak yang belum berhasil dalam proses hukum. Nggak tahu portofolio apa yang harus dikumpulkan. Hari ini udah dikasih tahu Bapak Ibu ya. Jadi silakan dikumpulkan, disiapkan. Yang kedua, kurang mempelajari standar kompetensi. Yang ketiga, waduh, lagi diklat Mas Roman ditugaskan jadi Pokja. Nah, ini mempengaruhi. Oke, ini yang 2025 Bapak Ibu, bahan paparan dari Bu Deputi ya kemarin di acara Rakernas IFPI di Bandung ya. Pertama ada 3 kali LKPP, Muda 2 kali, Madya 2 kali, pembentukan 4 kali. Buat yang dari ahli pertama ya, pengangkatan melalui CPNS ya. Kemudian Madya nanti ada di instansi lain nih, Mas Roman ya. Siapin aja anggarannya, Bapak Ibu ya. Tahun kemarin kan belum ada nih yang LWP. Tahun ini sudah ada. Kemudian ujiannya yang sudah terjadwal 20 kali Bapak Ibu ya. Ini beberapa BPSDM yang ujiannya gitu ya. Sama nanti yang diselenggarakan sendiri oleh LKPP. Saya kira itu Mas Rohman. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Rangga. Sangat jelas sekali paparannya dan saya rasa eh, untuk saat ini untuk ikut jenjangan kayaknya lebih dipermudah Mas ya. Dengan adanya tes tulis, tes portofolio juga wawancara. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya, itu untuk mengakomodir Mas Tommy gitu-gitu kan. Dari Gunung Kidul. Ya, karena kemarin untuk yang sebelum-sebelumnya itu kan sangat-sangat banyak yang mengeluh Pak. Sulit, sudah ikut penjenjangannya antrinya panjang, ujiannya sulitnya lulus, yang minat PPJ juga sedikit, kok ya agak bermudah gitu kan. Sekarang Alhamdulillah sudah ada perubahan. Iya, Ya, saya rasa. mudah-mudahan lama-lama bisa kayak PPK tipe B yang TNI Polri, Mas. Dia cuman
portofolio plus tes tulis, mudah-mudahan ya. Nah, kita Tapi kan yang nggak lebih tahu ya yang kebijakan. lebih beruntung lagi itu yang dari pengawas atau dari yang lain yang sudah pangkat 3C, 3D ikut perpindahan. Itu cuma satu Mas ya. Misalkan punya Cuma portofolionya sekali. ya daripada yang dari Iya, pertama ke muda kan gitu. iya betul. Mungkin spesial mungkin. Ya, saya rasa sudah cukup Mas. Ini monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, sekarang buka sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab atau mungkin mau sharing pengalaman atau mau curhat ke Mas Rangga terkait uji kompetensi atau kenaikan jenjang, monggo silakan raise hand atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Ini Ini kebetulan Mas sudah Roman ya, sertifikatnya ya. siap. Ya dulu Mas. Berlakunya 5 tahun. Oh iya, iya. Kalau yang Baru terakhir terhitungan. kemarin di angkatan teman-teman itu berlaku 2 tahun, Mas. Iya, ini baru tuh Oktober Baru kemarin. ya. Baru selesai. Kalau kalau 5 tahun lumayan lah. Mungkin tahun depan saya tak coba ikut lah. Walaupun Iya, portofolionya belum monggo. lengkap. Kan kemarin kan Ya, silakan dilengkapi. dilengkapi, tinggal nambah 2 lagi yang kurang. Iya. Main ke tempat Mbak Dwi itu banyak portofolio. Iya, nanti bisa komunikasi ke Pak Dwi. Apalagi jenjang muda, Pak Dwi kan udah madya, udah lulus. Kemarin sama teman Iya, Magetan juga madya kemarin. iya. Mas Kalau nggak ke Sofyan, tempat Mas Tommy itu Gunung Kidul. Gunung Kidul itu ya. Di Ini sana ada banyak yang belalang, Mas. Oh iya, lumayan Mas. Udah pernah ke sana kok Mas itu makanan khasnya kayaknya tuh. Iya. Lu orangnya langsung resign kan? Memang harus Nah, sip. diprovokatori dia dipanas-panasi. Kembali ke sana tuh lumayan dari belalangnya, belalang goreng pedas lagi ya. Asik deh. Monggo Mas Tommy, Ya, mau bertanya? terima kasih Mas Rohman, Mas Rangga. Tanya apa Eh, curhat nih? Curhat dulu nih. Oh, iya. Ini eh, Iya, jadi Mas. di Gunung Kidul itu kan ada beberapa teman yang kemarin ikut diklatnya dengan Jawa Tengah, Mas. Iya, Diklat Ukom Madya ya yang berbayar itu ya. iya, Kalau dari pendampingannya atau prosesnya mereka itu memang secara persiapannya matang ya. Jadi memang apa tidak hanya sekali dua kali kemudian memang ada maintenance mereka sampai bisa nyusun portofolio gitu loh Mas. Nah mungkin iya, eh, apa ya karena yang menyediakan layanan-layanan seperti ini kan masih sangat sedikit sekali Mas ya. Mungkin dari IAPI atau iya, IFPI nanti bisa memberikan BIMTEK diklat khusus untuk yang madya ya khususnya ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi iya. saya juga hari ini ikut ujian tulis Mas. Soalnya luar biasa. Sampai Hari itu daftarnya tadi kapan? saya daftarnya udah di bulan November itu ya, akhir-akhir itu ya Mas ya. Yang lewat ini ya, buklet sertifikasi ya. Iya, ya jadi Gunung Kidul ada yang daftar, yang tiga mundur nggak ikut ujian karena memang persiapannya mepet sekali, Thomas. Terus ini Iya, yang Madya ya. Terus yang akhirnya yang ikut Ukom dari kami 4 orang ini. Yang dua sudah lulus, yang dua saya sama Catur itu belum lulus. Nggak tahu nanti lulus apa enggak nih. Yang jelas tadi sudah ikut ujian tertulis ini soalnya luar biasa, banyak komposisi yang sama soal Mas, harus 96. belajar. Ya, jadi memang harus persiapan. Memang kalau di Gunung Kidul memang nggak ada paket-paket tender yang ditanyakan ya Mas ya. Jadi internasional KPPU, kemudian apa desain Elbit gitu kan. Itu mungkin perlu menambah wawasan ke sana sih Mas. Kalau menurut saya sendiri ya harus banyak belajar terkait dengan tender-tender itu. Eh, Kemudian mungkin ini Mas, apa ya? Ini terkait dengan portofolio dan kajian itu saya lihat tidak ada bedanya. Apa betul seperti itu ya Mas formatnya ya? Mungkin itu aja Mas Rangga. Antara Siap. portofolio dengan Dengan Kajian, kajian. nggak ada bedanya. oke. Karena kalau yang portofolio itu kan teman-teman mendapatkan pembinaan ya BIMTEK itu ya. Jadi kalau Mhm. kajian itu apakah sama Ya, itu formatnya dengan portofolio itu?
Oke, Itu. siap. Itu aja sih, Mas. Yang ini tadi, Mas, ya, yang opsinya berarti ngambil yang mana nih, Mas Tommy nih? Yang bawah atau yang mana nih? Yang belajar mandiri, Mas. Yang belajar mandiri. Iya, Ya, terus artinya kan dia minta pinjem atau mendapatkan kasus pengadaan PBJ sesuai jenjangnya kan, Mas? ya, betul. Ini Kemudian formatnya, disusun kajian. ya, formatnya kajian dengan laporan OJT dan portofolio ini beda-beda atau hanya sama saja sih, Mas, sebenarnya? Kalau dengan laporan OJT beda, Mas. Hmm. Kalau dengan laporan OJT beda. Kalau Jadi dengan saya portofolio, tampilkan. Portofolio kan tidak semuanya harus dibuat kajian, Mas. Portofolio itu kan hasil kerjanya. ya, ya. Udah muncul belum? Belum. Muncul, muncul. Jadi Udah. Yang ini. spesifiknya kalau kajian itu bentuknya kayak apa, Mas? Format kajiannya itu yang selama ini dibuat ya. Sebentar. Sebenarnya KPP udah mengeluarkan panduan penyusunan kajian ya. Kayaknya portofolionya Mas kemarin yang saya dapat itu sebelum ujian. Panduan penyusun. Kalau Oh portofolio ya, berarti itu kan harus bunyinya paketnya atau paket temennya ya Pak ya. Ya, ya betul Mas. Yang dibagi itu kan eh panduan penyusunan portofolio ya. ya betul. Sebentar. Tapi di dalamnya ada isiannya begini Mas. Sebentar. Ini kan yang Mas Tommy maksud ya. Ya, Panduan penyusunan portofolio ya. ya. Tapi di dalamnya ada ini kriteria penilaian dan eh, isi kajian makalah. Hmm, Jadi kalau ini kan sebenarnya ketika eh, kita pinjam dokumen yang tadi opsi pembelajaran mandiri, oke. maka menyusun kajian ini. Kalau kita ambil opsi yang atas, yang berdasarkan pengalaman, yang disusunkan kajian atas pengalaman, Mas ya. Berarti Kajian paketnya atas sendiri Mas ya. pengalaman. Berarti paketnya sendiri ya. Paketnya sendiri gitu. Jadi Hmm, menceritakannya itu tidak lebih detail dibanding yang Kajian. kalau kita pinjam punya orang lain nih Mas, yang pembelajaran mandiri ya. Yang ya, pembelajaran mandiri. Jadi kalau pembelajaran mandiri udah diatur seperti ini nih, detailnya gitu ya, apa yang akan dinilai dan lain sebagainya. Ini isi kajiannya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Kalau oke. pengalaman rekan saya yang kemarin baru selesai sih, eh ya dia dia jalur diklat gitu Mas ya. Ininya tidak Hmm, menyusun, tapi dijelaskan kalau berbeda lah ketika kita punya pengalaman sendiri. Ntar saya kembali ke paparannya. Yang ini tadi, yang ini nih. Ini kan kalau yang Mas Tommy ambil opsi yang walaupun sulit gitu ya. Katakanlah ya. ambil opsi pengalaman, maka punya dokumen pengalaman yang slide setelah ini tadi. Ada kalau dia menyusun spek berarti ada apa data dukung penyusunan speknya atau KAK-nya gitu ya. Nah, kemudian diceritakan kembali dengan kajian pengalaman. Diceritakan kembali dengan model kajian pengalaman gitu ya. Dua-duanya ini, kajian pengalaman maupun kajian pembelajaran mandiri, dua sama Mas, nggak berbeda. Hanya isiannya yang kalau kemarin Hmm, kawan saya mengikuti diklat gitu ya, tentunya tidak selebih komprehensif yang pembelajaran mandiri Mas. Ini kan pengalaman kita sendiri kan, mengerjakan. Kalau yang atas ya, yang ya. pengalaman kerja. Kalau ini kan punya Mas Tommy, saya pinjem. Saya harus mampu menceritakan dari sisi saya dibandingkan dengan sisi aturan gitu ya.
lebih detail gitu yang bagaimana seharusnya. Kalau ini lebih ke arah how-nya nih Mas. Kajian yang atas ini bagaimana Anda menyusun dan lain sebagainya. Karena dokumennya itu sebagai bagian checklist aja kan. Oh ada nih spekteknya. Oh dokumen-dokumennya ada nggak? Ada nggak? Silakan ceritakan pengalaman Anda menyusun ini. Gitu. Tapi kalau yang bawah ini, wah ini lebih komprehensif nih terkait pembelajaran mandirinya. Itu sih Mas Lebih kalau sulit ya, kemarin penjelasannya ya. lebih sulit ya Lebih Mas ya. nggak saya nggak bisa nggak bilang sulit Mas ya, lebih luas, lebih Lebih detail komprehensif. Mas ya. Jadi Lebih kalau detail gitu ya. kalau Lebih pembelajaran detail. mandiri itu lebih detail Mas ya. Iya betul. Kalau ini kan ibaratnya karena portofolio dinilai loh Mas. Kalau Sekarang ini kan pengalaman karena portofolio dinilai, pengalaman yang kita kumpulkan itu Mas, itu kan kalau tidak dibuat kajian pengalaman, tidak menceritakan kan, hanya ada tidak ada kan. ya, Saya misal ngumpulin spektek, kemudian ada katalog dari penyedia, ada kajian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan begitu dikumpulkan, kayak Polri loh Mas, itu begitu dia dikumpulkan, itu kan hanya Mhm. ada atau tidak ada gitu ya. Ya, ya. Berkaitan atau tidaknya kan belum tentu nih. Tapi kalau ditambahkan ini, kajian pengalaman, kita kan menceritakan atas katalog dari penyedia plus jurnal yang kita peroleh, maka kita menyusun, menceritakanlah alurnya. Yang kajian pengalaman yang atas ini berbeda dengan yang ini ya. Oh, kalau yang ini yang tadi portofolio tadi lebih eh, detail Mas Tommy ya. Itu sih Mas Tommy. Kalau yang Mudah-mudahan laporan lulus yang OJT-nya ujian Mas, hari ini Mas. amin amin. Udah bukannya Kalau langsung pengumuman ya? nggak langsung Mas, masih ujian Oh, wawancara oh. lagi, wawancara Porto. Di portonya udah dikumpulin berarti. Sudah Lah sampai pakai seadanya. porto apa? Enggak pakai kajian makalah itu Mas, Oh, meneliti. iya, terus dari ininya siapa? Ya kemarin saya ke ini Mas, ke Sidoarjo. Pak Eka itu ya. Oke. Eh, Rumah sakit barat ya. Rumah Rian. sakit ya, Krian. Berarti memang kebanyakan rumah sakit itu bisa masuk kategori itu ya, Ahmadiyah ya. Kebetulan ini kami di Apa dia Jawa Mas? Bang. Kompleks ya atau integrasi? Integrasi Mas. Integrasi ya. Oke. Berarti antara pengadaan Ya konstruksi ini sama barang. Ya pekerjaan ya. konstruksinya kan ada apa? Pekerjaan konstruksi sama perencanaan ya. Jadi satu desain and build UMK itu. satu Desain ya. and build ya. Beda. Desain Bid, MK-nya sendiri. DB. Jadi kalau laporan OJT Mas Tommy ya. Laporan Ah, OJT ini kan sampean ikut diklat dulu kan Mas. Baru menyusun ya, laporan ini. Ya, betul. Tadi saya paparkan di dalam slide juga, lebih ke arah mencari apa data yang ada kan, mengobservasi kemudian menganalisa. Jadi laporan kayak OJT ini syarat syarat untuk seminar OJT kan Mas. Seminar Betul. OJT baru dinyatakan lulus diklat kan, baru maju ke hmm, UKOM, betul. baru maju ke UKOM gitu kan. Maka di sini nanti ada lembar pengesahannya, ada tanda tangan coachnya ini kan, Hmm, coachnya, mentornya gitu. Ini OJT, laporan magang lah istilahnya Mas. ya. Tapi peluangnya lulus yang dari sini kayaknya Mas yang lebih besar. Waduh, kemarin berapa tuh ya? Yang terakhir ya, yang terakhir itu 20 berapa yang lulus ya? Teman saya itu ya. Kayaknya 60% Ya, dari ya total lebih jumlah peserta madya. Ya. chance-nya Ya lah, lulusnya lebih Mas. lebih tinggi kalau ikut Iya. yang diklat OJT. Ya kalau madya dimungkinkan begitu, Mas. Dari hasil statistik Ya. Mungkin nanti gitu. apa Kalau ada pertama kamu udah hmm, aman. Ya nanti bareng Mas kita tahun depan. Kalau sampean belum ah, berhasil yang sekarang. kalau ada diklatnya Mas itu mungkin dari apa? Enggak cuman BPKP Kalau mungkin IFP, dari ya kalau IFPI atau ya IAP. kalau IFP kan yang dilakukan diklat pendampingan Mas ya. Diklat pendampingan persiapan uji kompetensi gitu ya. Di dalamnya termasuk penyusunan kajian gitu atas paket yang sudah ada. Memang waktunya terbatas banget gitu ya. Ya. Ini kan kita lagi melengkapi Bapak Ibu kalau yang anggota aktif ya. Kalau yang anggota IFP aktif masih aktif posisinya sekarang. Kalau login itu kan nanti ada dokumen portofolio ya. Nah, itu yang eh, dari Rakernas kemarin kita coba lengkapi di akhir tahun ini gitu ya. Sekarang kan baru ada sedikit sekali contoh dokumen portofolionya ya. Bapak Ibu kalau yang member aktif ya. eh, Ya.
Itu nanti kalau login, layanan yang bisa dimanfaatkan salah satunya adalah template portofolio, Mas. Template portofolio yang coba kita masukkan di sana. Nanti kalau yang belum jelas, kita buka tadi diklat pendampingan. Hmm. Beberapa orang eh, ini IFPI juga kan sudah melakukan pendampingan ya, seperti di Provinsi Jawa Barat gitu ya, dengan Mas Arief gitu ya, sampai selesai proses diklatnya udah dinyatakan lulus. Ada juga Mas yang begitu, tapi kalau penyelenggaranya belum bisa ya. Baru tahun depan Mas tadi di slide-slide terakhir saya tadi ya, itu pun Oke. LPP yang sudah terakreditasi ya. Kalau mungkin LPP-nya, kalau IFP-nya informasinya sih jangan kan kemarin Pak siapa Pak Deputi Pak Hendrawan. Yang kemarin Iya, calon yang IAP kemarin siapa Mas? Pak Andi, Enggak, satunya, Pak satunya. Hermawan. Nah, Pak Hermawan itu Hermawan. kan. Kemarin kan kalau bisa IFP-nya jangan, karena kan profesi gitu. Tapi kalau mungkin Iya, kita PKP LPP-nya. SDM atau siapa LPP-nya, monggo. Tapi Oh, untuk malah IFP-nya begitu kan, ya. ya, patutnya ada coy. Ini yang tahun depan ya, Mas Tommy ya. Nah, yang Oke. tahun depan kan kalau kemarin kan kita cuman ketemu oleh BKP SDM ya. Yang LPP ini kan belum. Oh, Nih. Jadi ini sudah mulai muncul nih. Tapi ya lumayan Kita biayanya prediksi Mas ya. ya kurang lebih begitu. Itu ada lagi, Mas Tommy Ada, makasih ya. Itu ada yang Mas Tommy SMS lagi siap. Mas Dirham Nanti tuh. ada ya nih Mas makasih. Dirham. Makasih Mas Monggo, Rangga. siap sama-sama Mas Tommy. Monggo Mas Dirham. Mau curhat atau mau bertanya kepada narasumber, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rohman. Saya Ya, ingin bertanya nih ke Mas Rangga, Iya. apa Mas ini saya kan baru sebagai JF PPBJ itu sudah baru setahun. tahun berapa mulainya? Berarti tahun 2023. Tahun iya, no itu 30 November 2023. Sekarang baru setahun. Ya. Pangkat? Pangkat saya sudah 3D, tapi sudah 4 4 tahun udah lebih. Sebenarnya waktu waktu saya masih di struktural, seharusnya tahun ini saya sudah naik pangkat ke 4A. Hanya kepala bidang saya itu pangkatnya sama dengan saya. Akhirnya kan nggak bisa naik pangkat ke Ya, 4A. tidak boleh Akhir melebihi waktu atasannya, ini Pak ya. waktu pindah ke UKPBJ, saya kan melalui mekanisme in-passing. Jadi in-passing waktu itu eh, Perpindahan jadinya ya. JF. Kalau Ya, jadi 2023 masih perpindahan. perpindahan ya. Ya, perpindahan. Ya, perpindahan waktu itu. CF muda berarti. Jadi ya mudah. Jadi mudah saya ini baru setahun. Apakah pertanyaannya, apakah sudah bisa mengikuti uji kompetensi ke Madya? Tapi sepertinya langsung uji kompetensi nggak bakalan mungkin deh, karena pengalaman kan nggak pernah Angka menangani kreditnya, ini. angka kreditnya berapa, Mas? Ya, Angka angka kredit sudah kredit dapat. itu waktu pertama 150. Jadi kurang kurang 50 ya. Kan harus Oh, 200 tuh. Harus tidak iya. salah. Iya, betul. Ya. Nah, terus itu kira-kira untuk yang seperti saya nih ahli muda baru 1 tahun, kira-kira nanti ikutnya itu apakah pelatihan penjenjangan atau bagaimana sebenarnya? Nah, terus Formasi angka sudah ada, kredit Mas ya. Ya, Alimat ya. Formasi sudah ada. permai sudah ada, tapi kan biasanya terbatas itu, Mas Iya, Rohman. siap. Hanya tapi informasi masih saja. Terus kosong itu formasi apakah Alimadianya, Mas Dirham. ya? Alimadanya kok, slot Alimadanya ada di sana. Ada. Waktu yang kemarin Ada yang belum? diterbitkan oleh Hmm. apa ini Kemenpan RB, itu kan kami tuh di sini UKPBJ Kabupaten Mimika itu 50. Kalau saya tidak salah formasi untuk Madya itu slotnya terbuka tapi belum belum ada ini. Kalau saya tidak salah waktu Ada itu yang isi. 3 Madyanya. Ya kami yang JF Oke. sekarang ada 4 orang total. Nah yang 3 itu mudah. Satu pertama. Ya, Tapi kami baru siap. 1 tahun. Ya gitu.
kira-kira seperti apa eh, langkah-langkah yang saya harus lakukan untuk mengikuti apa ini penjenjangan untuk Madya, Mas Rangga. Itu yang pertama. Ya, Terus untuk yang apa nih pertanyaan kedua, tadi kan yang dijelaskan kompetensi itu ada empat ya, ada yang perencanaan, pemilihan, terus pengelolaan kontrak dan swakalola. Nah, terus untuk yang ke Madya, apakah semuanya itu atau cukup di pemilihan saja untuk yang kami yang JFPPBJ? Karena tadi saya lihat di apa ini untuk yang di OJT juga harus satu-satu, terus yang di kajian juga harus semua atau bagaimana itu? Masih kurang paham nih ya, Mas Rangga. Terus ya. yang terakhir Kemarin, untuk yang ya oke. lebih eh, efisien dan efektif itu kira-kira kita pakai apa? Apakah melalui OJT itu yang pelatihan penjenjangan ataukah melalui kajian yang secara ini, secara artinya Siap. efisien dan efektifnya, begitu Mas. Ya, Ya, terima kasih untuk sementara Mas Rangga, Mas Koman, terima kasih ya. atas kontaknya. Assalamualaikum warahmatullahi Kemarin wabarakatuh. waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi Waalaikumsalam Ya, JF-nya warahmatullahi wabarakatuh. melalui perpindahan dari jabatan. iya. Waktu JF itu Mas Berarti in pengawas passing, Mas ya? pindah dari Pengawas jabatan ya? lain. Kasih ya, pengawas Ya, ya. saya pengawas waktu itu, Jadi kepala seksi di pengawas Oh, ahli muda, penyetara. dinas penyetara. PUPR saya. Iya. Perpindahan dari jabatan ya, tapi antar kelompok Ya, jabatan ya. Perpindahan atau perpindahan dari penyetaraan? jabatan struktural, dari Pindahan struktural Oh, ke, karena perpindahan. ya, begitu. bukan bukan disetarakan kan. Bukan, saya waktu itu Iya, kepala seksi di dinas PUPR di Bina Marga kan. oke. Nah, Sekarang perencanaan kepala seksinya tetap ada. Fungsional. enggak, udah pindah, Nggak ada. Udah udah jadi fungsional Mas JF, ya. ya, udah fungsional sekarang. Oke, siap. Oke. Oh, berarti penyetaraan ya. Iya. Siap, oke. Eh, Pak, Pak Andreas. Pak, itu mah nggak usah ditanya, Pak. Orang dia melekat kewenangannya, Pak. Ngapain mau diujikan? Ada. Ganti dulu, Pak, pada KPP 15 ya, Pak. Berarti ini 3D 4 Oke. tahun. Angka kreditnya Ya, sudah siap. 150. Kan gitu Mas Angga ya. Mas Johan tadi. Ya, Terus ya, kira-kira langkah apa supaya bisa ikut-ikut penjenjangan ahli media? ya, siap. Iya, saya yang bener ya. Udah 3D 4 tahun menjadi JF agak tertunda naik Iya. pangkatnya, Mas. Siapnya baru satu Tapi nggak tahun. masalah. 3D-nya 4 tahun. Nah gitu sih. Iya. Jadi gini, ini udah tampil, Mas ya? Share screen-nya, Mas Rohman ya? Sudah. Oke. Ini persyaratannya Mas Dirham ya. Jadi pertama kita breakdown satu-satu ya. 3D 2 tahunnya sudah terpenuhi. Sudah. Kemudian memenuhi angka kredit, kan ini opsi ya. 3D 2 tahun Atau kan? atau telah Atau. memenuhi. Jadi walaupun 3D angka kreditnya masih 150, tambah tahun ini 25, 175, nggak masalah karena 3D-nya udah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Kemudian 1 tahun dalam jenjang juga sudah terpenuhi. 30 bulan 11 2023. Ini udah 2024 bulan 12. Artinya 1 tahun Betul. dalam jenjang sudah terpenuhi. Terpenuhi. Oke. Nah, berarti secara persyaratan sudah bisa mengikuti atau mendaftarkan diri untuk uji kompetensi ahli Media. Madya. Jangan khawatir, oh angka kreditnya masih kurang. Kalau tahun ini predikat kinerjanya SKP-nya baik, maka konversinya jadi 25, angka kreditnya 175 nih. Tahun depan dinyatakan lulus, baru bisa diangkat mungkin di awal 2026 gitu kan. Karena nunggu setahun dulu nih, SKP 2025-nya 25, jadi total angka kredit 200 dua kan. ratus Baru bisa diangkat ke dalam jenjang ahli Madya di 2025 sekaligus kenaikan pangkat ke 4A-nya Ah, gitu ya. Bisa bersamaan, bisa KJ dulu baru KP. Nah, kemudian paling efektif jalur mana? Saya loncat yang terakhir dulu ya. Paling efektif jalur mana? Kalau Madya gitu ya. Kalau Madya, maka yang paling efektif jalur yang tengah ini, Mas. Jalur pelatihan gitu. Hanya memang slotnya amat antri. sangat terbatas. Antri. Gitu. Kalau tadi melihat paparan dari LKPP hanya menyelenggarakan 2 kali tahun ini. Berarti delapan Yang puluh dari orang ya LKPP. kurang lebih.
Nggak nyampe, Mas. Dia 25 selatnya. 25 ya? Enggak 40 ya satu 25. kelas itu. 25 ya. Nggak, 25. dua puluh Se lima orang. Opsinya, Pantes. Pak Dirham, mengikuti pelatihan yang tidak diselenggarakan oleh instansi pembina. Maka mengikuti pelatihan tadi, BKPSDM yang melaksanakan atau LPP tadi. Anggarkanlah biayanya nih. Entah di APBD murni atau di APBD perubahan. Itu, silahkan. Biayanya setara Nah, dengan Diklat PIM 3 kayak. ya, kalau kemarin yang di Jateng itu total-total sekitar berapa Mas Roman? 15 jutaan ya sama ujiannya Lebih, ya? enggak Sama 20, Pak. ujiannya ya? Enggak, 9 tambah 5 Mas, Oh iya, 14-an. Belum termasuk 14. biaya perjadinya ya. Kurang lebih segitu tuh Pak Dirham ya. Tapi eh, dengan pelatihan itu ilmunya luar biasa Pak. Banyak banget itu nanti Baduy mungkin bisa ditanyakan. Jadi kita memang tidak pernah mengalami pengadaan barang jasa level madya gitu ya. Tapi di pelatihan ini dijelaskan detail Pak gitu ya. Memang tadi Pak hal-hal yang menyebabkan tidak lulusannya harus diminimalisasi ya. Karena terus terang kebetulan saya mendampingi dua rekan saya yang satu sudah selesai dinyatakan lulus, yang satu belum. Memang penyusunan laporan OJT-nya mereka kemarin sempat suruh dibuat mengulang kembali karena ada indikasi sama dengan yang lainnya gitu ya. Jadi effortnya luar biasa gitu. Tapi ilmu yang didapat sebanding Pak. Ketika nanti Bapak dinaikkan ke ahli media gitu, tiba-tiba Mas Tommy tanya tentang pekerjaan kompleks, insya Allah bisa menjawab Pak. Kalau dengan metode Pelatihan. pelatihan, peluangnya paling besar di pelatihan Bapak. Tapi jangan berasumsi ya, Mas Roman ya, apalagi sudah bayar, saya pasti lulus. Enggak, Pak. Ini beda sama sekali. Nggak ada jaminan gitu ya. Udah membayar lulus. Kalau yang LKPP nanti kita sharing di uji komnya saja, Pak. Biaya untuk asesornya nggak terlalu besar dia. Hanya di bawah 2 juta lah. Tapi kalau yang dengan LPP atau BKPSDM ya biayanya kurang lebih yang tadi disebutkan ya berkaca pada pengalaman tahun ini. Nah, kemudian berbeda memang Pak antara masuk. Nah, kalau masuk posisinya kemarin hanya pemilihan saja misal Pak ya. Atau kalau Bapak penyetaraan itu kan didudukan dulu baru dididik. Duduk dulu baru dididik. Kalau kami yang jalur in-passing atau perpindahan itu kan dididik dulu baru duduk, ujian dulu Pak. Baru bisa menduduki gitu kan. Nah, berbeda dengan yang penyetaraan. Nah, kalau perpindahan atau penyetaraan dari atau in passing gitu ya, dari non JF menjadi JF itu IKA yang dipilih hanya satu, Pak. IKA yang dipilih hanya satu. Mau IKA mana? IKA perencanaan, pemilihan, kontrak atau swakelola gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi JF mau naik jenjang, Bapak, maka Semuanya. semua JK, Pak. Semua JK harus, kalau kita baru masuk, Pak, pilih salah satu, mau perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Tapi kalau sudah di dalam, mau naik jenjang, karena kita ahli Semuanya tadi harus ya, bisa. maka semua JK harus lulus, Pak. Ada case yang dia belum lulus pada JK swakelola, indikator kompetensi yang salah satu IKA di JK swakelola, maka belum bisa dinyatakan lulus. Tapi dia hanya mengulang di Pak IKA Lola. swakelola. Gitu Pak Dirham ya. Nah, jadi tahun depan mulai searching agenda pelatihan diklat penjenjangan. Atau opsi yang kayak Mas Tommy tadi Pak. Opsi kayak Mas Tommy tadi mendaftarkan Pelatihan diri, mandiri. nanti dipanggil uji tulis, mengumpulkan portofolio, lalu diwawancara. Nah, tapi portofolionya kalau tidak ada tadi kayak Mas Tommy ya, maka dia pinjam ke instansi lain yang punya, kemudian beliau menyusun kajian. Itu yang dinilai, nanti diwawancara juga. Gitu. Kalau butuh modul-modulnya, kalau ambil opsi yang berarti kita perlu belajar nih, belajar modul ya Pak. Modul yang dipakai di diklat penjenjangan gitu. Nah, nanti kayaknya saya ada Pak. Nah, gitu. Untuk itu opsi-opsinya Pak ya. Jadi prioritas pertama diklat, prioritas kedua tadi pembelajaran mandiri. Karena prioritas pengalaman nggak ada. Gitu ya Pak ya. Hmm.
Itu sih Mas Rohman. Pak Dirham, Ya, mudah-mudahan udah terjawab semua, Pak. saya rasa sudah sangat jelas Mas Ilham nggih. Jadi opsi yang dipakai mana? Ap- Ya, monggo. Cuma lebih peluangnya, seperti Mas Rangga tadi kan, lebih besar di pelatihan. Terus, apakah harus semua eh, indikator kalau naik jenjang? Ya, semua indikator harus diikuti. Mungkin mungkin ujian wawancaranya nanti hanya beberapa eh, indikator Mas ya dari masing-masing JK itu. Wawancara terbatas. Iya, hanya Wawancara 6. terbatas. Mas Tommy Tapi itu nanti wawancara terbatas dia. tapi Prediksi tetap saya Mas Tommy mah lancar wawancara lah ya, kecuali di Swaklola. Dia pasti ngepur di ini, Mas, uji uji ini apa wawancara. ya Wawancara kalau meyakinkan dapat nilai 40 ya. Nanti kan tinggal tambah 15 dari tes tertulis, 15 dari portofolio. portofolio gitu. Siap. Itu Pak Ini di Diram ya, kalau Pak Diram belum di periode ini dulu ujiannya hanya wawancara, Pak. Sebelum periode yang sekarang ini yang baru Pak yang tadi saya tampilkan itu ujiannya hanya wawancara Pak. Bisa lebih dari Oh satu iya, hari karena semua IKA. Sekarang siap. wawancaranya wawancara terbatas. Iya. Gitu ya Pak. Kemarin saya itu Pak, Kayaknya iya kemarin waktu ya. itu saya invasing. Oh, in passing. Nah, in passing berarti Ya, hanya pemilihan ya Pak. iya betul. Hanya CK pemilihan, hanya Kita 5 pemilihan dari aja. 7 IKA ya. Iya, Iya. Nah, betul, betul Mas. sekarang harus semuanya Pak. Gitu. Gimana? Mau keluar lagi Bapak? Enggak ya, jangan ya. keluar lagi Mas, keluar lagi jadi eselon 3 kabit atau apa. Nanti masuk lagi kan sudah mati ya Mas. Mana bisa? Dah. Siap, Ini makasih ada Mas Rangga. siap Mas Ilham. Ini Mas Angga di Mas kolom Tommy chat. wawancaranya masih semua IKA Mas Tommy nih. Bukan belum wawancara terbatas Mas Tommy. Halo, Sampai belum ikut skema wawancara terbatas. ikut besok Mas. Cuman yang apa disampaikan itu nggak semua apa namanya, nggak semua eh, misalkan satu IK mengelola kontrak itu nggak semuanya gitu ya. Betul, iya. Ya, Iya cuman Di, betul di, beberapa. betul. di tiap JK memang ada beberapa nggak semua indikator, cuma Ya, satu atau ya, dua. dua, dua, dua banyak. Kalau yang Yang se- semuanya tuh yang swakelola itu Mas. Swakelola semuanya. Itu sengaja mungkin Pak Andreas komen ya. Kalau tim penyusun MDW mah semua diwawancara ya nggak Pak Andreas? Pak Andreas nih pertanyaan sejauh ini nih yang paling jauh. Ini di kolom chat Oke, Mas Angga, kemudian di ya kolom siap. chat yang di Ya ini buat Mas. apa? Ya utara ini. Belakangan muncul wacana akan ada penjenjangan utama. Sampai sejauh mana persiapan terkait Betul. jenjang utama? Ya, ya itu dulu Sejauh usulan Pak diusulkan ya. di Wacah. Iya, dulu disampaikan pada saat tahun ini Bapak Ibu ya di acara Harja IFI di Makassar ya oleh Pak PLT Deputi dulu Pak Hermawan ya. Memang keutama ini kan nggak mudah Bapak Ibu ya. Kita harus mampu meyakinkan eh Menpan RB ya. Makanya waktu itu sudah ada pengisian Google Form ya kan terkait dengan eh, apa fungsional pengelola pengadaan gitu ya. Kemudian sudah berulang kali rapat gitu, tapi sejauh ini belum ada finalisasi keputusannya ya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih Mas. Kemudian pangkat sekarang Pak Lar KTT. Sekarang pangkat 3C kalau lulus perpindahan jabatan ke JPPJ apakah langsung JF mudah naik dulu ke 3D Bapak? Tadi persyaratannya belum bisa ikut kalau 3C Pak. Dia harus 3D dulu 2 Enggak, tahun ya. ini kan pertanyaan gini Mas. Sekarang pangkat 3C. Kalau lulus berpindah jabatan ke Ah. CF apakah langsung siap muda? Kan 3C sudah siap muda. Oh, iya iya iya. Atau dia ini Mas, perpindahan dari jabatan tapi yang Mungkin jenjang karena pertama ya. pelaksana kali pertama. Iya, Ya, masih ahli pertama. Tapi maka 3C karena dia pelaksana. betul. Ya, betul Mas Tommy. Itu kan udah IK terbatas Mas Tommy. Kalau di perencanaan kan ada spektek, ada harga perkiraan sama pemaketan. Pemaketannya enggak. Di pemilihan cuma dokpil sama evaluasi penawaran. Yang review, negosiasi, penilaian Tangga. kualifikasi, enggak. Kemudian kontrak, perumusan kontrak enggak.
serah terima enggak, hanya pengendalian kontrak. Soal kelola juga salah satunya. Oke, kemudian apa lagi nih? Pak Yang di Ishar. Ya yang Bu mudah-mudahan Pak Dewi, ya, mudah-mudahan jadi 40 orang. Bu Dewi, sub 3, jenis kompetensi mengelola kontrak pelatihan jenis tertentu level 4. Kita masuk level mana lagi? Ya, nah oke Pak, ini buat Pak Dirham juga nih. Nanti LKPP Pak dari tahun kemarin itu mengeluarkan diklat JK tertentu Bapak Ibu ya. Diklat JK tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut itu beda ya dengan diklat penjenjangan. Kalau penjenjangan Hmm. semua JK Bapak Ibu, tapi kalau JK tertentu ini ada di perencanaan saja, pemilihan saja, kontrak saja, swakelola saja. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu yang belum punya portofolio di JK-JK tertentu itu, monggo ikut diklatnya, itu ya. Nanti portofolionya hasil diklat. Nah, jadi memang ada larangan Bapak Ibu ya di dalam surat undangan diklat penjenjangan itu tidak boleh buat Bapak Ibu yang sudah ikut JK tertentu ya Mas Roman ya. Betul. Yang sudah ikut diklat JK tertentu itu tidak boleh ikut diklat penjenjangan Bapak Ibu. Harus kemana kata Mbak Dewi tadi? Maka penuhi portofolio perencanaan, pemilihan dan Tata kelola, swakelolanya. kontrak, Swakelolanya dari pengalaman atau dari belajar pembelajaran mandiri. mandiri atau ikut lagi JK tertentu lainnya. Kalau ada, Kalau ada, tahun kemarin 2 kali kok, tahun kemarin 2 kali. betul, betul. Tahun Itu kemarin dua Mbak kali. Dewi. Siap. Ini dari Pak Kalau Badrus. enggak nanti Mbak Dewi ke Citose lagi lah. Ini dari Pak Badrus UKBBJ Mentawai. Slot awal 23 pertama satu muda. Sudah ada rekom LKPP dan Menpan RB. Nah, slot terbaru dari hasil LKPP, rekomposisi 14 pertama, 7 muda, 2 media. Saat ini ada JF Ya. tingkat pertama sudah lulus UKOM ke JF muda, tetapi slotnya belum keluar dari Menpan. Nah, apakah eh, Oh. ada yang mengalami serupa dan apakah ada solusinya? Kasihan JF susah, UKOM menunggu slot juga lama. Berarti ini harus rekomnya di Menpan ini yang harus segera di Iya, itu surat diurus bersurat ke Menpan surat melalui namanya Bagel ya persetujuan atau ya Mas ya. BKPSDM kalau nggak salah itu kalau di daerah itu. Ya bisa BKPSDM bisa, langsung juga bisa. Pengalaman kemarin terakhir ngurus memang nggak, kalau yang kemarin tak dampingi Mas Rohman ya itu kurang lebih berapa bulan ya? Juni ke Juli Agustus tiga ke September ya. tiga Juni ke ya September Mas. 3 bulan Kurang ya. lebih 3 bulan. Iya Iya, betul sama. baru dapat surat persetujuan dari Menpan RB ya Mas ya. Iya Iya, betul. kami masukin surat Juni, keluar surat September ya. Kurang lebih 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau kami kemarin pengalaman di Jombang itu kami juga eh, karena yang mengatur Anjab itu kan bagian organisasi tapi yang kewenang untuk itu di PKB. Jadi kita kolaborasi ya organisasi sama BKPSDM kita ajak. Sehingga nanti rekomnya cepet. Oke, Ya hampir sama sih 3 bulanan. Surat ke iya Menpan. iya iya. Iya, kurang lebih segitu waktunya. Apalagi baru pergantian kemarin Mas ya. Pergantian Ini menteri kan, perlu ini waktu mungkin lagi tuh. efek ya, mungkin efek itu juga. Jadi ya mohon bersabar. Cuma yang jelas harus tetap kita lebih aktif Pak. Nggak Di perlu follow lebih up. aktif. Bisa Ya, ke BKPSDM-nya minta itu atau minta ke organisasinya. Atau mungkin juga kita sendiri kalau punya kontak person bisa ya. lebih aktif lagi untuk menanyakan suratnya. Iya, itu Mas Roman kayaknya udah terjawab semua ya di chat ya. Kalau pertanyaan Pak Andreas ini Sudah, mana tadi udah dihapus sama dia ya? Oh iya. sudah semua. Kalau uji kom menjadi Pokja PPPK udah ada untuk menjadi PAKPA nggak perlu uji kom Pak Andreas. Itu ujian yang lain. Ada Pak ini Pak Ujikom Pak. Ujikom sama Pak Bupati ini. Atau Pak Gubernur, Bapak Ibu. Aja nih Pak Andreas ini. Siap, saya rasa sudah Mas ya. Ini waktu juga sudah lebih dari Ya, 15.30. Sebelum ini kayaknya tadi Pak Muji itu lagi di jalan. Mungkin Pak Muklis adakah di sini? Pak Inspektur ini.
Nggak ada ya. Eh, oh ini Mas Farhan ada resen ini. Mas Teguh Farhan. Terakhir Mas Angga ya. Ya, monggo. Monggo Mas Teguh Farhan dari Kemendikbudristek. Ristek. Di unmute dulu, Mas. Assalamualaikum Pak Rahman, Pak Rangga. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Saya ingin menanyakan ini, Mas, mengenai eh, saya kan JFPBBJ ahli muda dari hasil penyetaraan. Dulu Ya. penempatannya dari Satker kan ditarik ke UKPPJ. Satpol satu tuh wilayah mana Pak ya? Satpol satu wilayah kami dibagi Satpol Pak kalau di Kemendikbud Ristek. Ya. Dari Riau sampai Aceh Pak. Saya di Oh, Aceh. Aceh. Dulu di Universitas Pak, di Universitas Kumar kan. Hasil penyetaraan sebelumnya Kasubag Rumah Tangga dan Barang Milik Negara. Kemudian jadi JFPBJ. Setahun kemudian ditarik ke Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Status pegawainya pun dari pegawai Satker menjadi pegawai pusat kan. Mbak Cece ya, Pak? Ya, Sama Mbak Cece. ya sama Bu Cece, Mas Angga. Benar Mas. Iya. Jadi kan apabila kita ingin misalnya kan ada jabatan struktural pindah kita ke Kabak gitu Pak. Kan? Kalau untuk fungsional lain yang saya dengar, kalau fungsional lain kan dia tetap di Satker Pak, seperti APK, APBN, Asiparis. Untuk dia pindah dari fungsional, kemudian mengikuti uji ini ke struktural menjadi Kabak atau Kasubag itu kan setelah selesai kan bisa kembali kembali lagi ke fungsionalnya, jabatan Fungsional. fungsionalnya. Tapi Ya. kalau status kami ini kan kalau kita ikutnya misalnya jabatan strukturalnya di Satker asal misalnya balik ke kampus. Apakah bisa kita setelah selesai itu bisa kembali lagi ke jabatan fungsional yang karena kan status jabatan fungsionalnya kan bukan di Satker nih Pak, di Bukan kementerian di langsung. kementerian. Itu yang ingin saya tanyakan Mas Angga. Kemudian mengenai syarat yang tadi 3D 2 tahun atau garing terpenuhi angka kredit itu kan. Salah satu atau harus dua-duanya terpenuhi itu Mas Angga. Ya. Terima kasih Mas Angga itu saja. Siap. Assalamualaikum Siap. Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Varian. wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Monggo Mas Ya, Rangga bisa yang langsung siap. Yang tadi salah satu, Pak, 3D 2 tahun Ya, atau memenuhi angka atau kredit gitu ya. Kemudian ya memang betul Pak kalau JFPPBJ ketentuan di Perpresnya sumber dia kan JFPPBJ masuk ke sumber daya pengelola fungsi pengadaan Pak. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan berkedudukan di UKPBJ. buka BPJ. iya Pak. Di Heeh. Kemendikbud Ristek ini kan UKPBJ-nya di bawah Biro Umum ya Pak. Biro Umum Iya dan Pak. PBJ ya. Di Biro Umum dan PBJ. Maka ya, maka ketika Bapak disetarakan menjadi JFPPBJ, ditariklah statusnya sebagai bagian dari Biro Umum dan PBJ di Iya Pak. pusatnya, begitu Bapak. Nah, Kemudian kalau dibagi nanti Bapak satuan misal pelaksana. mau, ya dibagi menjadi beberapa satpel kan Pak, karena Iya, dalam satu kementerian hanya boleh satu UKPBJ, itu di Perkap PP 10-nya begitu Pak. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau Struktural. mencoba itu ya Pak ya, seleksi terbuka atau ya, apa gitu ya untuk jabatan iya struktural Pak. ya Pak ya. Maka dimungkinkan Pak di dalam Permen 1 Pak. Jadi statusnya nanti Bapak berhenti sementara Pak di jenjang yang sekarang, di jenjang ahli muda gitu. Posisinya berhenti sementara Pak karena alasannya diangkat ke dalam jabatan struktural Bapak. Nah, kalau diangkat dalam jabatan struktural ya tergantung posisi struktural yang diduduki kan Pak. Ada di biro Iya mana Pak. nanti kan? Tapi Ah, ketika nanti Bapak mau kembali ke JFPPBJ-nya, pengangkatan kembali gitu ya, maka jenjangnya tidak berubah, walaupun pangkat terus naik, jenjangnya tetap ahli muda, Mudah. kemudian Mudah. kedudukannya tetap di Biro Umum dan PBJ, Pak. maksud saya Begitu, kan Bapak. pindahnya ini Mas Rangga dari Biro Umum dan PPJ kembali ke misalnya ke Satker Asal, ke universitas. Ya, Nggak ada ya, permasalahan tuh oke. Mas ya.
Kan tuh pindah Tidak ada status lagi, permasalahan, Mas. Pak. Berbeda Iya, misalnya karena kayak di Bapak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi kan dia tetap tetap di situ dia. iya, Fungsionalnya UKPPJ kan tetap di provinsinya atau di Pemda juga kan. Kalau Ya, kementerian iya kan, tetap. ah, Ya artinya Bapak nanti jadi pejabat struktural di universitas kan, Pak? ya gitu maksudnya Pak. Gitu kan. Tapi masih Waktu di bawah kembali, Kementerian Pendidikan kan, Pak? kembali kan dilihat juga nanti dengan peta jabatan Mas Rangga ya. Kembali ke Apakah jadi JF. tersedia itu kan? Betul, Bapak. Ya, Betul. waktu kembali ke JF maksud saya. Kalau Ya, tidak tersedia betul, kan nggak bisa betul. kan? Yang tidak bisa, Bapak. Ya, menyesuaikan Tidak formasi bisa. kebutuhan. ya. Jadi kalau kembali Kemudian harus memperhatikan itu, Pak. Diangkat apakah tetap di ya jabatan yang lama. Kemudian tersedia formasi. kalau kalau kembali kan harus kita perhatikan peta jabatan lagi kan apakah tersedia misalnya ahli Betul. muda. Kemudian Betul, apa perlu Iya, betul, uji Bapak. uji kom lagi atau memang langsung Hmm. nggak Pak? perlu, Nggak perlu, Bapak. Nggak nggak perlu Cukup perlu. Pak ya? diangkat kembali saja, Pak. Ya. Nanti uji komnya, kalau uji kom ini hanya untuk pindah jenjang ya, Pak. Kemudian misalnya kita kan baru 1 tahun nih Mas, 3D. Ya, Menjabat jadi iya, kabak kan 1 tahun kan ada pangkat ini bisa naik ke 4A kalau di struktural kan dari 3D ke 4A. Betul. Kemudian kalau kita misalnya kita nggak lagi menjabat di struktural, kita balik ke fungsional di ahli muda, apakah langsung bisa mengikuti uji kom untuk ahli media? Karena kan syaratnya 4A iya, kan udah bisa. Kalau 3D yang harus 2 tahun. iya, Kalau itu iya. pemahaman saya gimana Mas Rangga? Iya, betul, Pak. Jadi persyaratan untuk ikut diklat penjenjangan tadi ya tetap 3D 2 tahun atau angka kredit cukup. Jadi ketika Bapak Ya, misal pindah ke struktural dulu, kemudian naik pangkat reguler ke 4A, 4A ya. kemudian diangkat kembali dalam JPPBJ, maka secara Ah. persyaratan kepangkatan sudah melebihi 3D 2 tahun, Pak. Ya udah melebihi 3D 2 Jadi tahun Angka ya. sudah bisa kreditnya, langsung mendaftarkan diri ikut diklat penjenjangan, Pak. Diklat Jenjangan ahli penjenjangan ya. madya untuk menyamakan antara pangkat dengan jenjang kan. Ya. Gitu, Terima Bapak. kasih Mas Rangga Ya, atas sama-sama, pencerahannya. Bapak. Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya rasa cukup Mas Rangga. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali Mas Rangga ada closing statement atau mungkin saran pada teman-teman. Monggo, pada Mas Rangga kami persilahkan. Ya. Saran spesial buat Mas Tommy ya, tetap semangat Mas, jangan aut-autan gitulah ya, rambut dan wajahnya mudah-mudahan lulus Mas. Amin. Kemudian buat Bapak Ibu yang JF ya, tadi ada opsi Bapak Ibu ya, sekarang sudah semakin dipermudah menyusun kajian boleh pada semua IKA gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada bobot tes tulis, wawancara plus portofolio. Jadi silakan berstrategi Bapak Ibu. Kalau bicara yang paling efektif efisien, pertama ke muda masih mungkin non-diklat kayak Mas Roman gitu ya. Hanya berani keluar dari zona nyaman di pemilihannya sebagai tim teknis dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak Pak Dirham gitu, ayo kita sama-sama ikut diklat Pak. Tapi kalau saya sekelas bareng Pak Dirham terus saya nggak lulus, beban juga saya nanti, Pak. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan dipermudah ya. Kemudian sekarang rekomposisi formasi juga, Alhamdulillah ya jauh dipermudah gitu. Kalau Bapak Ibu kayak Mas Tommy ujian slotnya nanti penuh, direkomposisi saja. Direkomposisi jumlah tetap, tapi isian dalam berubah, silahkan. Itu langsung ke eh, PPSDM LKPP. Itu saja sih Mas Rohman. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Mas Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diskusi kita atau webinar kita pada sore hari ini eh, yang telah sampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu karena kesalahan itu murni dari saya. Dari kami. eh, Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.